Oke, tadi ada sebuah puisi berjudul Setiamu. Oke, itu merupakan sebuah doa dari kami semua untuk Romo Denny, untuk kelangsungan panggilan Imamat Romo Denny. Kami berharap Romo Denny tetap setia dalam panggilannya sampai kapanpun itu. Oke, meskipun saya tahu nanti dalam perjalanannya mungkin akan menemukan kerikil-kerikil kecil ataupun bahkan jalan berlubang, tapi kami berharap Romo tetap ingat kenapa Romo memilih jalan untuk menjadi seorang imam. Ingat juga Romo, senyum dari Bapak Matius, senyum dari Mama di surga, senyumnya kami semua di sini untuk mendukung Romo. Oke, untuk memeriahkan lagi acara kita hari ini, mari kita sambut Fadrian. Oke, baik, selamat siang Bapak Mama, para imam, suster, keluarga imam baru yang berbahagia, Romo Denny. Izinkan saya pada kesempatan ini mau menceritakan kisah-kisah misterius Romo Denny selama menjalani masa top di SMA Fransiskus. Tanggal 16 Oktober yang lalu, Romo Denga ini, ya jadi Denga ini siapa akrab Romo Denny waktu top di Fransiskus. Denga itu Denny ngabut ya, permisi Romo. Dengan beberapa temannya ditabiskan menjadi imam oleh Yang Mulia Bapak Uskup di Gereja Katedral Rute. Setelah ditabiskan, kita semua tahu ya, tugasnya itu sebagai pelayan, tugasnya itu untuk menyerukan pertobatan bagi banyak orang. Dan tentu tugas ini bukanlah tugas yang mudah bagi seorang imam gitu ya. Dan tugasnya itu sebagai pelayan sabda Allah, bukan pelayan makan untuk anak dan mama nantinya ya. Romo Daniel Abdi Neri Ngabut, family ini mirip dengan orang-orang berpengaruh di Manggarai ya. Dari tadi ini saya gagal fokus dengan moto tabisan beliau ini. Aku mengucap syukur pada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Filipi 1 ayat 3. Dalam hati saya berpikir, jangan-jangan syukuran ini dibuat karena beliaunya mengingat dia yang dulu ya, yang sekedar mengagumi tapi sadar diri untuk dimiliki gitu. Iya, sama-sama sadar diri ya, karena Romo ini milik pencipta, bukan milik ciptaan dari pencipta. Dari survei yang teman saya lakukan, ternyata tantangan terbesar seseorang sebelum menjadi imam itu pada masa top. Kenapa? Karena presentasi para frater yang top di Fransiskus kebanyakan dopo ya. Tapi saya yakin mereka dopo karena menjadi imam itu bukan jalan panggilan mereka. Mereka memilih untuk menjadi pelayan anak dan mama ya. Selama menjalani masa top di SMA Fransiskus, Romo Denny ini gemar mengunjungi umat kita. Dari KBG ke KBG, kelompok-kelompok rohani, kos-kosan para guru, ya khusus guru laki-laki maksud saya ya, khusus guru laki-laki. Dan setiap kali pulang kunjungan, beliau itu pulang ini tengah malam gitu. Dan bahkan satu ketika beliau pulang ini, kami anak asrama itu sudah siap-siap mau pergi misa pagi. Saya heran gitu ya, lamanya beliau di kos ini buat apa gitu? Lagian kan di kos guru laki-laki buat apa? Tidak ada faedahnya saya. Ya, kalau di KBG atau di kelompok-kelompok rohani, mungkin ya setelah doa itu sering kitab suci atau buat pertemuan malam berikutnya di rumah yang mana. Nah, ini di kos guru laki-laki buat apa gitu? Sering kitab suci? Tidak ada. Saya tidak yakin guru-guru Fransiskus sering kitab suci. Saya tidak yakin. Palingan itu bahas hal-hal yang tidak penting gitu ya. Seperti misalnya bahas ibu guru yang di sekolah yang beliau suka tapi sudah ada yang punya gitu. Ada satu cerita tentang Romo Denny ini. Jadi waktu itu pulang misa pagi ya dari asrama, ada anak asrama putri ini kerasukan dan mereka minta bantuan Romo ini mau mendoakan anaknya gitu. Waktu itu masih frater ya. Di situ beliau ini dilema karena beliau merasa tidak mempunyai karunia gitu untuk mendoakan anak ini ya. Dan di sisi lain beliau juga merasa malu gitu karena sedang mengenakan jubah sebagai seorang rohaniwan. Untuk menutupi hal itu,
Romo ini cepat-cepat lari cari Romo Martin waktu itu mau mendoakan anaknya gitu. Tapi meskipun begitu teman-teman, Romo Denny ini ternyata multi talenta. Benar. Bisa main bola, bermain musik, bernyanyi, mainin perasaan ibu guru yang di Fransiskus. Bahkan ada yang sampai suka gitu. Ada yang sampai suka gitu. Iya. Sebagai penutup dari kronik saya hari ini, jadi saya ini ya, ada satu surat dari seseorang, saya tidak perlu sebutkan namanya, dan ini masih segel, belum dibuka ini. Saya akan membacakan surat ini, kita saksikan sama-sama isi suratnya apa beda. Ternyata isi suratnya dari seorang masa lalu gitu. Judul suratnya ini, surat cinta untuk seorang RD. Ini untuk semua Romo diocesan atau untuk Romo Denny ya? Oh, untuk Romo Denny saja kayaknya. Dari sekian banyak pertemuan denganmu lah yang selalu ku nanti. Binar matamu ada banyak bulir-bulir kasih rosario. Dari tiap percakapan, aku menyadari kita tidak benar-benar berbagi rasa cinta. Kita hanya sedang katekisi. Bagaimana engkau selalu memilih topik kasih Tuhan lebih besar, lebih dalam dari samudra. Namun, berbagi rasa, bagaimana aku menyadari bagaimana Nana Romo lebih memilih Tuhan yang jelas takkan membuat aku berani cemburu. Dan memilih menjadi pemilik sejuta umat seperti slogan channel TV, satu untuk semua. Nana Den, begitu panggilan saya saat itu. Saya harus beralih memanggil Nana Romo saat ini, RD Romo Denny Gante. Terlihat aura wajah bersinar dengan stola dan kasula yang kau kenakan, ketimbang jaket yang aku beri sebagai penghangat tubuhmu saat bergulat dengan dinginnya kota Rute. Pada hari engkau memilih jubah putih, bersih dan suci, aku mengikhlaskan diri dan hati. Aku lebih memilih melepaskan cinta. Aku yakin cinta yang tulus adalah melepaskan dengan doa. Sebab Tuhan pernah bersabda, kau boleh mencintainya, tetapi jangan kau menghalangi dia untuk memilih jalan panggilannya. Saya Faden Basrin, selamat siang.